Kenapa? Seva yang memang belum tidur itu, bangun dan duduk saat mendengar suara seperti meringis sakit. Atshan tersenyum malu sambil menaruh cangkir jamunya di meja dekat sofa. Gak apa-apa, jamunya panas. Aku gak sabar minum, ucapnya mulai berdiri membawa selimut dan bantalnya menuju tempat tidur. Ia menghentikan langkah, saat Seva begitu dalam menatapnya. Ia tak berani melangkah lebih jauh, takut jika Seva menolaknya. Seva yang paham lalu menarik selimut yang ada di bagian tempat tidur Atshan dan menepuk ranjang itu. Seva malu dan takut, namun ia kasihan jika Atshan tidur di sofa dan di atasnya ada jendela. Sedangkan di luar, hujan bercampur petir begitu lebatnya. Boleh. Seva terdiam sebelum tersenyum samar, membolehkan. Sedikit ia kagum pada Atshan. Ini kamar dan ranjangnya. Tentu ia bebas tidur di mana. Namun masih meminta izinnya. Keduanya berbaring terlentang menatap langit-langit kamar. Tak ada percakapan di antara keduanya. Hanya detakan jantung yang semakin cepat yang andai tak teredam oleh hujan, mungkin akan mudah terdengar. Seva hanya mematung. Ia mencoba terlelap namun tak kunjung jua. Duar. Refleks, keduanya saling menghadap satu sama lain. Namun Atshan memaku. Masa ia kelonan? Ulangi, benar-benar kelonan. Kalau kemarin kan di sofa. Sambil duduk. Nah ini. Sambil ngapain? Seva sendiri salah tingkah karenanya. Lalu secepat kilat berbalik ke arah dinding. Peluknya dari belakang aja. Ah. Oh. Oke. Maaf ya. Terlihat Seva mengangguk. Meski ini adalah keinginannya, namun Atshan tak bisa main hap saja lalu ditangkap. Perlahan ia bergeser. Seiring dengan beberapa kali bunyi petir di luar, ia merengkuh tubuh Seva. Seva merinding merasakan hembusan nafas Atshan di puncak kepalanya. Namun ia menyilangkan tangan di dadanya, merapatkan tubuh. Nafas Seva tercekat saat tangan besar Atshan melingkari perutnya dan kaki kanan pria itu menindih kakinya. Kalau begini, Seva yang tidak bisa tidur. Ia merinding. Waktu demi waktu berlalu, Seva tak terpejam. Namun ia semakin merasa tak nyaman kala tubuh bagian depan Atshan mengenai bagian belakangnya. Seva segera berbalik. Atshan terkejut karena tiba-tiba saja Seva merubah posisinya. Kenapa? Aku pegel, dustanya sambil terpejam lagi mencoba untuk tidur. Atshan hanya mengangguk. Ia tahu kalau Seva pasti tak nyaman. Ya, mau bagaimana lagi? Pelukan di posisi tadi kan memang rentan. Jika dalam posisi seperti ini maka Atshan lah yang tak bisa tidur disuguhi wajah lembut Seva yang damai menuju lelapnya. Seva memang masih sangat muda. Namun Atshan kagum begitu mudahnya Seva menerimanya. Satu jemarinya terulur ingin merapikan rambut Seva. Namun terhenti di antara dahi mereka berdua saat netra coklat itu terbuka. Atshan terpana. Selalu terpana seperti sejak pertama kali memaku netra itu di mobil. Kala ia menabraknya dulu. Atshan menurunkan tangannya. Jika dirunut dari awal, ia begitu banyak menyakiti Seva lahir batin. Sudah ia tabrak, ia perkosa pula. Kenapa? Tanya Seva saat Atshan tak kunjung bicara. Apa yang bikin kamu maafin aku begitu cepat? Atshan balik bertanya. Seva tak menjawab. Ia masih memandangi lekat si netra abu yang memiliki peraduan wajah ayah dan ibunya itu. Karena mama dan papa, jawab Seva cepat tanpa tahu kalau jawabannya membuat Atshan sedikit kecewa. Tapi Atshan tersenyum lirih. Memangnya ia berharap apa? Seva sangat penurut pada orang tuanya. Ikatan antara Seva dengan orang tuanya juga begitu kuat. Makasih ya, udah mau maafin aku. Kamu harus balas. Oh iya, tentu. Kamu minta apa? Tea-nya Atshan senang semakin mendekatkan posisi tidur mereka hingga tanpa sadar tak ada jarak antara mereka. Apa? Minta apa? Aku cuma minta kamu ingat satu. Ya, kamu punya istri. Atshan tersentak. Apa maksud dari ucapan Seva?
Selamat tidur, ucap Seva sambil tersenyum lalu memejamkan mata, mencoba untuk beristirahat. Sedangkan suaminya sungguh tak bisa tenang sedikit pun. Dia masih mendalami apa yang diucapkan oleh Seva. Apa ini adalah isyarat dari Seva kalau dia mulai membuka hatinya? Atshan sungguh sangat gembira andai memang itu terjadi. Karena sejatinya pernikahan ini dia yang menginginkan karena tanggung jawabnya. Tapi entah kenapa ada yang mengganjal di hati. Apa karena adanya chat dari Alea yang mengatakan kalau dia juga berada di Bandung? Hati-hati di jalan ya bang. Kasih tahu mama sama papa waktu kalian sampai di Bandung nanti, ucap Viana pada putranya, yang kini sedang memasukkan barang-barang yang akan mereka bawa selama berangkat ke Bandung. Cukup banyak karena akan mengambil waktu yang lumayan lama sekitar 7 hari. Namun, Seva tak menginginkan adanya asisten. Hanya Rahul Hana yang ikut untuk menjadi driver mereka. Iya ma, pa, nanti aku kabarin, jawabnya. Semua sudah siap tinggal menunggu istrinya turun dan mereka akan berangkat pagi ini untuk menghindari macet. Tak lama, istrinya pun turun dari lantai 2. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat ke arah dalam rumah. Terlebih ke arah tangga di mana Seva terlihat sangat cantik dengan gaun putih sebatas lutut dan memakai cardigan rajut berwarna hijau mint. Tas selempang yang imut serta sepatu kets membuatnya seperti anak sekolah yang akan study tour. Kakak ipar gue itu. Gue pikir temannya If, Arik menyentil kecil kuping Arash yang ia perhatikan tak berkedip memandang kakak iparnya. Sakit pak, aduh Arash. Masa sih? Papa ulang ya. Pelan-pelan tapi. Enggak. Arik terkekeh. She is your sister-in-law. I know papa. Aku sama Seva kan temenan sama dia sebelum jadi kakak ipar aku. Aku tuh selalu kagum sama dia, sahut Arash. Ada yang lebih berhak kagum lagi selain kamu. Arash terdiam saat ayahnya menunjuk dengan alisnya pada Atshan yang terpana melihat Seva yang kini sudah berada di tengah-tengah mereka. Seger banget kamu sayang, ucap Viana melihat menantunya. Maaf ma, aku lama ya. Enggak, mama ngerti kok. Pasti ngeringin rambut dulu kan? Gak biasanya kamu abis mandi telat. Atshan terkesiap karenanya. Bisa-bisanya sang mama bertanya demikian pada istrinya. Mungkin orang lain menyangka jika aktivitas mereka sudah seperti rumah tangga lainnya. Tidak Rosalinda, Atshan belum pernah menyentuh Seva lagi walau bibir tipis mungil itu menggodanya sepanjang malam, tapi Atshan tak berani mencuri. Bahkan sekedar kecupan. Luar biasa sekali bukan, ketahanan iman dan imunnya. Lalu wacana keramas tadi, keramas apa? Sepanjang malam, Seva hanya tidur miring seperti janin bayi. Niat mau memeluk pun tak jadi. Karena lutut Seva naik dan menghalangi perut Atshan untuk mendekat. Pas bangun pun, Seva sudah tak ada di sisinya. Entah kemana. Ngeringin rambut. Tanya Seva. Iya, keramas. Arik tertawa mendengarnya. Itu privasi mereka ma. Seva bukan keponakan kita yang gampang ditanya kehidupan ranjangnya. Arik tertawa lagi. Ya ampun. Papa Fernando, Mama Rosalinda. Tolong difilter dong obrolan ada anak di bawah umur sama jomblo nih di sini, gerutu Arash yang mulai mengerti kemana arah pembicaraan kedua orang tuanya itu. Udahlah. Aku berangkat dulu ya. Atshan menghentikan drama pagi hari ini dengan segera cepat-cepat berpamitan. Begitu juga dengan Seva saat bersalaman dengan Viana, dia lama menatap mertuanya tersebut kemudian sang mertua tersenyum dan berbisik padanya. Mama percaya sama kamu. Arash pergi ke kampus dengan sepeda motornya setelah kakak dan kakak iparnya berangkat. Tinggal Arik dan Viana yang saling merangkul masuk ke dalam rumah. Mas kira, kamu akan batalin rencana honeymoon mereka ke Bandung setelah tahu kalau wanita itu ada di sana, ucap Arik tak mengerti kenapa Viana membiarkan Seva dan acuhkan ke Bandung sedangkan mereka tahu kalau Alea juga berada di sana. Ya, keduanya tahu kemarin. Sebagai orang tua, mereka tak akan tinggal diam melihat Alea memanfaatkan Atshan. Sejak pertama kali mendengar nama itu,
Fiana lalu berinisiatif memisahkan mereka. Alea harus disingkirkan jauh dari Atshan. Jadilah Arik meminta bantuan Prima untuk menghubungi agensi model majalah manapun dengan iming-iming mengajak Alea ke luar negeri. Hal ini sekaligus untuk menguji apakah wanita itu lebih memilih pekerjaan modelnya atau putra mereka. Ternyata ujian ini menghasilkan jawaban kalau Alea lebih tertarik menjadi model. Jerman adalah tempat berbisnis seorang Abraham Dylan Lubis. Adik satu-satunya Arik itu, bertahun-tahun membangun kerajaan bisnis sendiri di sana. Abraham jelas sangat menghafal seluk-beluk dunia bisnis bersih maupun kotor. Urusan menghancurkan karir Alea bukanlah hal berarti baginya. Bahkan ia juga yang membuat Hilda kalah di meja judi serta membuatnya miskin. Kabar apartemen mewah Alea yang akan dijual pun sampai ke telinga Abraham dan dia membelinya. Hilda yang kecanduan judi, terus-menerus menggunakan uangnya hingga mereka tak mempunyai uang lagi. Begitu mudah bagi keluarga Lubis untuk menghancurkan orang yang sudah meracuni otak Atshan. Hingga Atshan yang sopan dan baik sanggup untuk merusak seorang gadis. Mereka berharap agar Alea tidak datang lagi untuk meracuni Atshan. Namun, malam tadi Fiana mendapat kabar dari suruhan Abraham yang berada di Jerman kalau Alea sudah pulang dan menuju Bandung. Arik mengatakan pada Fiana agar tak mengizinkan Atshan dan Seva pergi ke Bandung besok, namun Fiana memiliki rencana lain. Apa gak berisiko? Tanya Arik lagi. Mas kaget kamu minta Seva gak ajak satupun asisten di sini. Cuma Rahul aja. Keduanya lalu sampai di ruang keluarga dan duduk di sana. Seva itu walaupun masih muda, tapi dia cerdas, Mas. Bukan secara kemampuan berpikir di bidang pendidikan aja, tapi dia mampu membaca situasi sekitarnya. Seva kita akan mempertahankan apa yang sudah dia genggam. Aku sengaja, kita tinggal lihat apakah anak kita bisa memegang janjinya. Arik terdiam sebentar. Ia satukan kedua kepalan tangannya untuk menumpu siku di atas paha. Atshan berhubungan dengan wanita itu selama 3 tahun lebih. Dan mereka saling mencintai. Mas gak yakin semudah itu Seva bisa menghapus bayang-bayang perempuan itu. Ini proses mendewasakan anak kita, Mas. Dengan begitu banyaknya orang yang memperhatikan dia, kalau sampai Atshan berani main belakang dengan perempuan itu lagi, maka itu sama dengan dia sudah siap melepaskan semuanya. Kamu yakin, Yu? Pertaruhannya pernikahan anak kita loh. Aku yakin, jawab Fiana. Ia lalu menggamit lengan suaminya dan bersandar di dadanya. Mereka sama menikah seperti kita dulu, Mas. Kita bisa melewati perbedaan yang banyak dan aku mau anak kita juga sama berjuang seperti itu. Seva berhak atas diri Atshan dan Atshan wajib membahagiakannya. Ya, tapi Mas akan tetap kirim orang untuk mengawasi mereka. Tama, Atshan lagi apa? Pesan itu sudah dikirim Alea pada Tama, asisten Atshan sejak semalam. Sejak Atshan sama sekali tidak menjawab pesannya. Chat dari Alea tetap bercentang 2 berwarna abu-abu. Atshan memang mematikan laporan pemberitahuan pesan dibaca. Tidak mungkin kan, kalau Atshan tidak memegang ponselnya dan tidak tahu kalau ada chat darinya. Dan yang lebih tidak mungkin lagi adalah, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Alea pun menghubungi asistennya, Tama. Tapi sama dengan Atshan, Tama pun tak membalas pesan Alea. Alea yang kesal membuang ponselnya ke arah pintu. Hap! Tak sampai terbentur pintu karena ponsel itu ditangkap oleh Hilda. HP kok dilempar-lempar? Kenapa? Kesel sama Atshan yang gak ada kabar. Tanya Hilda yang tak digubris oleh Alea. Hilda membuang nafasnya jenuh dengan satu tangan di pinggang, dia mengambil remote TV yang berada di kamar Alea ini. Nih, tonton. Televisi itu pun menyala menayangkan drama sinetron favorit sejuta umat negeri Wakanda. Ku menangis. Melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Cek. Apa sih tante? Gak jelas banget.
Tante nggak nyuruh kamu nonton sinetron tapi lihat tuh tulisan yang jalan di bawah layarnya, Tita Hilda menunjuk running text itu. Gak peduli tante. Baca dulu. Tulisan itu sudah sampai di tengah-tengah namun terbaca dengan jelas seperti ini, Menul Daradisda, Saoma Pansona, Nazar. Juga dihadiri oleh pemilik online shop Some Atshan Atana Lubis. Alea bangun dari duduknya kemudian membaca kembali running text itu dari awal. Ia terkesiap. Tante? Tanya Alea dengan tubuh gemetar. Iya sayang, konser dangdut yang diselenggarakan sama TV Indosiar itu ternyata disponsori oleh Some. SHOO00. MEEE dan Atshan akan hadir di sana. Alea sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan, dia menangis tak percaya kalau ternyata kekasihnya tanpa kabar memberi kejutan datang ke Bandung. Dia di sini Alea. Dia di sini. Ternyata kamu benar. Dia memang sangat mencintai kamu dan sekarang dia ada di sini untuk menemui kamu sayang. Alea yang menangis terharu itu kemudian memeluk tantenya. Tante, aku bilang apa? Atshan itu cinta mati sama aku. Dia gak mungkin jauh-jauh sama aku. Hilda melepaskan pelukannya kemudian menganggukkan kepala. Iya sayang, kamu sangat percaya kekuatan cinta kalian dan kamu pergunakan kekuatan cinta itu untuk menjadi Nyonya Lubis. Tentu. Ya udah. Sebagai rasa sayang tante sama kamu, tante akan cari tahu di mana pacar kamu tersayang itu nginep. Tante cari tahu kemana? Cek, tante cari tahu aja. Tenang Alea. Apapun akan tante lakukan buat kamu. Buat kebahagiaan kamu. Alea lalu memeluk tantenya. Rasa tak sabar bertemu Atshan, akan segera terbayar sebentar lagi. Selamat datang Pak. Selamat datang, Mbak. Sapaan ramah dari anggota tim Some yang hadir di depan Hotel Savoy Homan Bidakara, menyambut Atshan dan Seva yang baru saja sampai. Di antara anggota tim itu terdapat Tama. Asisten Atshan di kantor dan hanya dialah satu-satunya yang tahu jika bosnya itu sudah menikah dan wanita cantik yang berada di sampingnya itu adalah istrinya. Selamat datang di Bandung Pak, Mbak, sapa Tama. Terima kasih, balas Atshan saat berjabat tangan, sedangkan Seva hanya tersenyum menjabat tangan asisten suaminya itu. Seva sedikit terkejut karena tangan kirinya digenggam oleh sang suami. Ia biarkan. Mungkin Atshan takut dia hilang di hotel mewah bersejarah sebesar ini. Udah lama nunggu? Tanya Atshan. Oh, enggak Pak. Kami baru datang Pak bahkan nggak sempat pesan kopi. Atshan tertawa mendengarnya. Bisa lihat proyeknya seperti apa? Tanya Atshan pada Tama yang membuat timnya selalu kagum akan semangat yang ditularkan oleh anak muda ini. Jika biasanya seorang bos akan datang terlambat dan istirahat ketika sampai, maka Atshan sangat mewarisi sifat ayahnya yang cepat lugas dan tepat ketika menyangkut soal perusahaan. Ini adalah jam kerja. Atshan tentu harus disiplin waktu. Walaupun dia baru sampai. Tama memanggil Bunga untuk memberikan jurnal miliknya. Tama lalu menunjukkan catatan di jurnalnya pada Atshan. Ini Pak. Jadwal Anda dimulai dari nanti malam saat dinner bersama dengan eksekutif produser dari Indosiar dan kalau tidak salah pemilik Indosiarnya pun akan datang ke hotel ini. Oh iya. Iya Pak. Kebetulan juga akan merayakan pesta ulang tahun pernikahannya katanya. Juga beberapa artisnya akan menginap di sini. Selagi Atshan bicara dengan Tama sambil berjalan menuju lobi hotel, Seva tak hentinya memandang kagum hotel mewah ini. Dia tersenyum sepanjang jalan. Hotel pertama di Bandung. Yang sangat bersejarah yang dibangun pada tahun 1880 dan dimiliki oleh Adolf Homan ini, biasa dia baca pada pelajaran sejarah. Tak disangka bisa ia kunjungi. Jiwa Seva yang memang sangat tertarik akan dunia pendidikan, membuatnya jadi perhatian anggota tim Some yang berjumlah 7 orang tersebut berikut Tama. Mereka berbisik-bisik jika kekasih dari bos mereka ini sangat cantik dan tertarik pada hal-hal klasik yang pastinya berkelas.
Atshan berhenti mendengarkan jadwal yang dibaca dari jurnal milik Tama ketika dia mendengar anggota timnya berbisik tentang Seva. Ia pun menoleh pada istrinya yang nampak mengagumi bangunan hotel ini. Rupanya selera Seva dan Viana sama. Viana pun sama ketika berkunjung ke Bandung. Pastilah hotel ini yang mereka cari untuk menginap. Hotel ini memang mempesona. Sesuai dengan namanya, Savoy yang berarti megah dalam bahasa Jerman. Kamu suka? Seva menoleh, lalu tersenyum lebar pada suaminya dan entah kenapa saat itu juga bagaikan jantung Atshan berdebar jauh lebih kencang dari biasanya. Sampai ia menunduk, salah tingkah. Berkali-kali menggaruk hidung yang tak gatal. Ia tak tahu kalau senyum Seva bisa semanis itu jika sangat bahagia. Atshan mencoba meredakan rasa tak wajar di hatinya ini. Lalu bicara lagi dengan Tama. Sebaiknya Bapak dan Mbak Seva istirahat dulu karena meeting akan dilaksanakan malam nanti. Gimana? Atshan bertanya pada Seva, namun Seva tak mendengarnya. Ia lebih senang memperhatikan sekitarnya. Di hotel ini, Atshan merasa dicuekin hadirnya. Seva, Ekem. Melihat pak bosnya yang kesulitan memanggil gadis cantik di sebelahnya, para karyawan di belakang hanya bisa terdiam tak berani untuk membantu memanggil. Atshan pun menarik pinggang Seva. Hingga wajah keduanya sangat dekat sekali. Jika biasanya dalam sinetron atau telenovela jika ada adegan seperti ini pemeran utama wanita yang malu-malu, maka lain halnya dengan pasangan pengantin baru ini. Seva menatapnya datar dan sedikit kesal, dan Atshan yang lagi-lagi tersihir dengan netra coklat itu. Hingga ia tak bisa melanjutkan bicaranya. Apa? Tanya Seva. Ah, enggak. Lanjutin lihat-lihatnya. Di dalam ada lagi foto-foto sejarah. Iya. Atshan mengangguk sekali. Mana? Ayo tunjukkan, ucap Seva melepaskan tangan suaminya lalu berjalan menuju ke arah dalam hotel. Membuat Atshan kesal. Karena memang seperti sedang mengajak anak kecil study tour. Apa Seva enggak mau tahu kamar khusus honeymoon-nya ya?